semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Helen dari Prodi Manajemen Universitas Siber Asia. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian itu pengen beli sesuatu karena lihat selebgram atau artis lagi pakai barang tersebut? Padahal sebelumnya nggak butuh-butuh amat, tapi tiba-tiba jadi pengen beli. Nah, di video kali ini saya bakal bahas fenomena tersebut. Topiknya yaitu, kenapa sih influencer itu penting banget buat jualan online di zaman sekarang? Dulu, kalau perusahaan mau jualan produknya, mereka itu cuma fokus buat nyebutin kecanggihan atau kelebihan dari produk tersebut. Bahasanya terkesan kaku dan juga satu arah. Tapi, berdasarkan materi yang saya pelajari di mata kuliah digital marketing, zaman sekarang pemasaran itu udah berubah. Sekarang pemasaran itu harus lebih manusiawi, karena kita sebagai pembeli jauh lebih percaya sama omongan orang beneran daripada janji-janji manis dan visual yang bagus pada iklan-iklan TV. Nah, disitulah peran influencer itu ada. Mereka bisa buat pemasaran atau produk yang kesannya asing jadi akrab banget, kayak diajak beli sama teman sendiri. Nah, teman-teman pasti males kan kalau lihat iklan isinya itu cuma ayo beli, buruan beli, diskonnya besar-besaran banget. Nah, itu namanya jualan terang-terangan atau hard selling. Kalau keseringan, orang-orang malah kabur. Nah, influencer itu jagonya jualan halus atau soft selling. Cara ini lebih ampuh karena sifatnya mengedukasi, mengajak, atau bercerita. Contohnya, influencer masakan. Mereka nggak cuma nyuruh beli panci, tapi mereka kasih kita tutorial video resep masakan yang enak pakai panci itu. Kita terhibur, dapat ilmu, lalu ujung-ujungnya jadi pengen beli juga pancinya. Nah, itulah peran influencer yang mengubah iklan yang monoton dan membosankan menjadi konten yang menarik dan juga bermanfaat. Poin berikutnya adalah soal kedekatan. Di materi kuliah sesi 6 ada bahasa yang keren banget nih, namanya customer engagement atau bahasa gampangnya hubungan yang akrab. Kalau kita komen di Instagram atau TikTok artis selalu dibales, rasanya seneng banget kan? Nah, interaksi kayak like, komen, dan share inilah yang dicari sama brand. Influencer itu tugasnya membangun kedekatan itu sama customer. Ketika kita udah ngerasa deket sama influencernya, kita jadi lebih percaya dan sayang sama brand yang mereka bawa. Ini beda banget sama iklan di TV atau di koran yang nggak bisa diajak ngobrol. Terakhir, kenapa sih influencer itu efektif? Nah, itu karena mereka bantu brand buat menembak sasaran dengan jitu. Di sesi 11, kita udah belajar soal targeting atau memilih kemana sih atau kepada siapa kita mau menawarkan suatu produk. Bayangin aja kalau suatu perusahaan itu jual alat pancing tapi diiklaninnya di majalah resep masakan. Pasti nggak nyambung banget kan? Nah, influencer itu udah punya pengikut dengan minat yang sama. Jadi, kita itu bebas mau endorse influencer mana dalam bidang yang mana. Contohnya, kalau kita jualan baju olahraga, kita bisa endorse influencer atau artis yang hobi lari atau hobi olahraga. Atau kalau kita jualannya produk makeup, ya kita bisa banget buat endorse beauty vlogger. Atau kalau misalkan kita jualannya produk makanan, nah berarti kita harusnya endorse food vlogger. Jadi promosi itu nggak buang-buang duit ke orang yang salah. Karena pasti influencer yang kita hire atau kita endorse itu punya target audiens yang minatnya sama dengan influencer tersebut. Jadi kesimpulannya, influencer itu bukan cuma orang terkenal yang foto-foto doang. Dalam dunia bisnis digital, mereka itu sasaran jitu untuk 1. Bikin promosi jadi lebih manusiawi. Dan 2. Bisa jualan dengan cara yang halus atau soft selling. Dan 3. Bisa membangun keakraban dengan pembeli atau membangun customer engagement. Dan yang keempat atau terakhir, influencer itu bisa memastikan dia menawarkan produk ke orang-orang yang tepat.
Nah, itulah penjelasan saya soal influencer di bidang digital marketing. Nah, ngomong-ngomong soal influencer, saya sendiri juga udah nyoba nih usaha buat jadi influencer atau content creator di TikTok. Dengan bidang yang saya pilih yaitu menjadi food vlogger. Contoh videonya yaitu Oke, hari ini kita juga siaran di Terjemah Kopi Jurnal UNO Palangkaraya. Kopi awal tuh kopi awal basah gitu loh, enak banget. Enak banget. Oke, terus ada pangsitnya juga nih. Nah, dari video-video itu dan usaha saya menjadi konten kreator, apa sih yang didapatkan? Nah, yang saya dapatkan adalah endorse dari beberapa UMKM makanan di Palangkaraya yang mempercayakan kepada saya untuk mempromosikan UMKM-nya atau rumah makannya. Lalu buat UMKM-nya dapat apa? Nah, mereka dapat benefit yang banyak banget, yaitu orang-orang yang asing dengan produk mereka atau rumah makan mereka jadi kenal deh dengan lokasi dan makanan yang mereka jual. Setelah itu mereka jadi bisa meningkatkan penjualan, juga menggait pelanggan-pelanggan baru. Nah, itulah contoh asli dari materi influencer dalam bidang digital marketing yang sudah saya bawakan. Setelah dengar penjelasan saya, teman-teman gimana nih? Mau coba juga jadi content creator atau influencer? Atau teman-teman yang punya bisnis-bisnis tertentu tertarik juga nih mau hire atau endorse influencer untuk memasarkan produknya? Silahkan saja. Yang penting kita bisa menggunakan influencer dalam bidang digital marketing dengan bijaksana. Sekian dari saya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.